Anak-anak yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 2 sekolah dasar dengan tema Beriman berarti berjuang melawan godaan. Selamat belajar ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau sangat sayang kepada kami. Tuntunlah kami anak-anak-Mu agar tahan menghadapi godaan dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, marilah kita memulai pembelajaran ini. Anak-anakku sekalian, selanjutnya marilah kita mendengarkan video animasi kitab suci tentang Yesus dicobai iblis. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, Yalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Setelah kita mendengarkan video animasi tadi dan menontonnya, marilah kita masuk dalam pendalaman materi. Ketika Yesus menghadapi godaan dari setan, Ia tegas mengatakan tidak terhadap godaan setan tersebut. Ini dapat kita lihat dari jawaban Yesus atas godaan-godaan tersebut.
Yesus mengatakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi juga dari firman Allah. Kalau manusia melaksanakan perintah Allah, perintah Tuhan, jiwa kita akan mendapat kebahagiaan. Oleh sebab itu anak-anak, marilah kita menjaga diri agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Selanjutnya anak-anak, Yesus juga mengatakan jangan mencobai Allah. Mencobai Allah berarti tidak sungguh-sungguh percaya pada Allah. Pada godaan tersebut, Yesus pun mengatakan bahwa manusia harus menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan berarti mengakui bahwa manusia adalah ciptaan dan Allah adalah penciptanya. Allah itu maha besar dan maha kuasa ya anak-anak. Kita juga harus seperti Yesus yang menang terhadap godaan setan dengan rajin berdoa dan berbuat kebaikan. Dengan demikian, kita pun akan mudah tidak jatuh ke dalam pencobaan karena kita selalu dekat dengan Yesus. Anak-anakku yang terkasih, jika manusia melaksanakan perintah Tuhan, kita akan merasa bahagia. Kita dapat meniru teladan Yesus untuk menolak dengan tegas godaan iblis. Caranya yaitu dengan berdoa dan berbuat kebaikan. Misalnya, menolong orang yang sakit dan tersingkir, serta begitu banyak contoh-contoh kebaikan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan ini. Serta rajin-rajinlah kita berdoa, selalu dekat dengan Tuhan agar kita mudah dalam mengatasi godaan. Anak-anak yang terkasih, yang hebat dan luar biasa, marilah sekarang kalian mengerjakan latihan soal berikut ini. Ada 5 nomor. Yang pertama, siapakah yang menggoda Yesus? Yang kedua, di manakah Yesus digoda? Yang ketiga, apa saja godaan yang dialami oleh Yesus? Keempat, bagaimana sikap Yesus ketika menghadapi godaan? Yang kelima, apa yang kamu lakukan ketika mendapatkan godaan? Dan bagaimana cara kamu menghadapinya? Silahkan dikerjakan ya anak-anak. Nah, anak-anakku yang terkasih, masuklah kita dalam bagian rangkuman. Yesus digoda selama 40 hari, 40 malam di padang gurun. Yesus mengalami 3 macam godaan. Godaan yang pertama adalah mengubah batu menjadi roti. Godaan kedua yaitu menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Yang ketiga adalah menyembah setan. Yesus menang terhadap godaan setan. Kita pun diajak untuk tidak mengikuti godaan setan tersebut. Nah, anak-anakku, cara kita menolak godaan yaitu dengan cara rajin berdoa dan berbuat baik. Anak-anak yang terkasih, yang pintar dan luar biasa, marilah kita menutup pembelajaran kita kali ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki agar kami anak-anak-Mu selalu jujur dalam hidup ini. Bantulah kami bila jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita.